Halo teman-teman sahabat traveler, perkenalkan saya dengan Asep Wawan Sumarno dari kelas E29 dengan NIM 242041200012. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai destinasi wisata yang ada di daerah Bandung Selatan ya, Kabupaten, mengenai wisata alam Gunung Puntang, di mana saya akan mengupas studi kasus dampak positif dan negatif dari kegiatan wisata tersebut ya. Baik, untuk itu stay tune ya, tonton. Baik, sebelum kita mengupas tentang dampak positif dan negatif terkait dengan wisata yang ada di Gunung Puntang, saya akan sedikit mengupas terkait dengan sejarah Gunung Puntang sendiri ya, di mana Bandung Selatan adalah sebuah wilayah di Jawa Barat dengan catatan sejarah dunia yang menarik untuk digali dan diapresiasi. Karena selama lebih dari 300 tahun, wilayah Nusantara termasuk Kabupaten Bandung ini menjadi wilayah kekuasaan kolonial Belanda. Dengan nama Nederland Indies atau dikenal dengan Hindia Belanda, mereka membuat infrastruktur dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini untuk menunjang kelancaran kepentingannya di wilayah Bandung Selatan. Khusus untuk berkomunikasi dengan negerinya, pemerintah Hindia Belanda ini membangun stasiun radio pemancar yang bernama Radio Malabar, tepatnya di Gunung Malabar, Gunung Puntang. Baik, setelah kita tinjau terkait dengan historis atau sejarah dari Gunung Puntang sendiri, saya akan menjelaskan lokasi di mana sih Gunung Puntang itu gitu ya. Kalau lihat dari peta ya, Gunung Puntang itu berlokasi tidak jauh ya dari pusat kota Bandung, letaknya di Banjaran ya, tepatnya di Desa Cempaka Mulia, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Dari pusat kota Bandung itu jaraknya kurang lebih sekitar 29 km ya. Waktu ditempuhnya sekitar 1 sampai 1,5 jam ya, 15 menitan lebih lah gitu. Tapi ini juga tergantung sih di mana letak posisi atau jalan yang dipintasnya gitu ya, Bandung kotanya gitu. Baik, kalau kita bicara untuk studi kasus, kita akan bahas dulu sih apa itu Gunung Puntang ya. Jadi wisata Gunung Puntang itu merupakan destinasi wisata setidaknya yang wajib dikunjungi ya kalau kalian lagi ada di Bandung ya. Karena Gunung Puntang ini memiliki pesona alam yang indah, mulai dari menikmati sunset sambil camping gitu ya, pemandangan hutan lindung ya yang luas dan memiliki peninggalan historis kolonial Belanda dengan daya tarik yang tersendiri ya. Apa itu peninggalan kolonial Belandanya, yaitu radio pemancar Malabar ya. Terus kalau bicara terkait studi kasus ya, sebagai kawasan wisata alam, Gunung Puntang itu menyediakan berbagai aktivitas yang saya bilang tadi ya, camping, trekking, hiking, wisata sejarah, hingga wisata sungai. Keberagaman aktivitas ini menjadikan Gunung Puntang sebagai studi kasus yang ideal ya, menilai bagaimana pariwisata mempengaruhi lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Jadi kalau misalnya kita berbicara tempat wisata ya, pasti akan ada dampaknya ya, muncul akibat aktivitas pariwisata tersebut. Di mana akan kita bagi ya menjadi 3 dampak. Pertama itu dampak lingkungan, kedua dampak sosial dan budaya, dan ketiga itu dampak ekonomi ya. Kita akan break ya untuk secara dampak lingkungannya itu apa aja ya. Ada dampak positif dan negatifnya ya tentunya ya. Jadi secara dampak positif di lingkungan itu biasanya adanya kegiatan konservasi bersama komunitas pecinta alam, itu positifnya ya. Terus juga peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan wisatawan dan warga. Tapi juga secara lingkungan dampak negatifnya juga ada.
Ini biasanya adanya timbunan sampah terutama pada masa musim liburan ya. Terus juga kerusakan vegetasi akibat pijakan dan kegiatan camping yang tidak teratur, peningkatan resiko erosi di jalur pendakian, pencemaran sungai akibat limbah wisatawan. Kemudian kita bicara mengenai dampak sosial dan budaya. Secara positifnya itu masyarakat lebih mengenal potensi budaya seperti sejarah Radio Malabar, munculnya komunitas lokal dan peduli pelestarian alam. Dampak negatifnya perubahan gaya hidup masyarakat menuju komersialisasi, potensi konflik ruang antara wisatawan dan warga lokal. Terus kita bicara dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu pendapatan warga meningkat, memulai warung, parkir, tentunya camping outdoor, dan UMKM membuka lapangan kerja baru, harga jual produk lokal makin naik. Tetapi ada dampak negatifnya secara ekonomi itu persaingan usaha antar pedagang meningkat, ketergantungan ekonomi pada sektor wisata, serta munculnya pungutan tidak resmi ya, pungli-pungli ya. Nah, berkaitan itu kita akan bicara strategi pengelolaan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalis dampak negatifnya, yaitu adanya strategi lingkungan, strategi budaya, dan strategi ekonomi, di mana strategi lingkungan itu membuat manajemen TPS ya, terus juga pembatasan jumlah pendakian, rehabilitas jumlah trekking, terus secara strategi sosial budaya itu melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, terus penataan pedagang sesuai zonasi, dan secara ekonominya itu fasilitas UMKM lokal untuk pengembangan produk khas Puntang, tarif masuk yang dialokasikan untuk konservasi dan masyarakat, dan pengembangan paket wisata edukasi seperti sejarah Radio Malabar ya. Nah, sebagai penutup ya, memang Gunung Puntang adalah aset alam dan budaya yang berharga bagi Kabupaten Bandung. Karena dengan pengelolaan yang tepat, kawasan ini dapat menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, nilai budaya gitu ya. Jadi menurut pandangan kita ya, tetap secara sisi ekonominya itu sangat-sangat menguntungkan ya untuk warga-warga sekitar. Pada akhirnya, Gunung Puntang telah menjadi saksi bisu jejak sejarah yang layak menjadi hasanah pengetahuan, terutama bagi generasi penerus bangsa ini. Sejatinya, sebuah bangsa menjadi besar karena generasi mudanya yang dapat menghargai sejarah bangsanya